سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين إمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبهديه يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. Alhamdulillah, dengan nur ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala telah menghantarkan kita menjadi hamba yang baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga baik hubungan kepada sesama manusia. Selawat dan beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad namanya karena baiknya hubungan kepada sesama, dan Ahmad sebutannya karena baiknya hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para guru kami, hadirin dan hadirat jamaah Maghrib menjelang Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Fitrah yang mulia ini. Salah satu orang yang selalu dekat dengan kita adalah tetangga kita. Mereka lah yang hadir bersama kita sepanjang siang dan malam. Maka kita akan lanjutkan tentang babu khairul jiran, bab tentang tetangga yang paling baik. Karena kita adalah tetangga bagi mereka, dan mereka adalah tetangganya kita. Jadi dua-duanya merupakan tetangga. Kalau mereka melihat kita, kita adalah sebagai tetangga. Tapi kalau kita yang melihat mereka, mereka lah sebagai tetangga. Jadi ini bicara tentang kita dan untuk kita. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, haddatsana Abdullah bin Yazid qala hadatsna Haywah qala akhbarana Shurahbil bin Sharik annahu sami'a Aba Abdurrahman Al-Hubuli yuhadditsu an Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul ashabi 'inda Allah taala khairuhum li sahibihi. Adalah sahabat yang paling baik, teman yang paling bahagia, teman yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah teman yang paling baik kepada sesamanya. Jadi kalau kita hendak diukur baik, maka kebaikan itu adalah kebaikan yang dipandang orang lain kepada kita. Kalau orang bilang kita inilah teman terbaik, begitulah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita adalah orang yang terbaik. Jadi orang menilai, itulah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul jirari 'inda Allah taala khairuhum li jarihi. Dan siapa tetangga yang paling baik? Tetangga yang paling baik, tetangga yang paling baik dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala
adalah orang yang paling baik bagi tetangganya. Jadi penilaian tetangga kepada kita itulah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hubungan kepada sesama manusia. Jadi kita yang menilai dan mereka yang menilai kita, itulah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, patut kita bertawadhu, berendah hati kepada sesama kita agar Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nilai yang bagus untuk kita. Belum ada kebahagiaan kita kalau belum bisa membahagiakan tetangga. Dan belum ada kemuliaan kita kalau kita belum bisa memuliakan tetangga. Jadi begitu luar biasa tetangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zat orang yang berdampingan, yujir, berdampingan. Apa maknanya? Kita dengan dia itu seperti tak terpisah. Kita tak terpisah. Siang, malam, sore, ketemu ya satu dengan yang lainnya. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, babu al-jaru as-salih. Bab tetangga yang baik. Bagaimana mengukur tetangga yang baik itu? Haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Hubayb an Abi Thabit qala hadatsani Humayl an Nafi' bin Abdul Harits an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min sa'adatil mar'il muslimi, di antara kebahagiaan seorang yang muslim. Jadi bagaimana kita meraih kebahagiaan dunia sebelum kebahagiaan akhirat? Nabi mengatakan ada 3 hal yang membahagiakan dunia. Kalau kita sudah dapat 3 hal itu, pastilah kita bahagia dalam dunia. Apa 3 hal itu? Yang pertama, al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Jadi tempat tinggal yang luas, yang lempang, ya. Jadi orang mungkin kemana-mana pergi, mungkin ya dia hendak mencari pemandangan yang luas. Kalau orang dalam dunia ini tempat tinggalnya ya agak lempang, maka itu ciri kebahagiaan dunia yang pertama. Yang kedua, al-jarus salih, tetangga yang baik. Temu senyum, bagaimana Pak? Masya Allah. Jadi indikator kebahagiaan, memanjangkan umur kita. Memang umur sudah ada takdir Allah, tetapi orang masih hidup tapi rasanya sudah mati. Tidak bisa merasakan kebahagiaan. Tetapi orang yang baik dengan tetangganya itu, dia sangat menikmati hidup ini. Tidak perlu kemana-mana, cukup dengan tetangga itu sudah sangat cukup kebahagiaan. Tidak perlu melancau jauh-jauh, cukup 1-2 meter di rumahnya sudah dia memperoleh kebahagiaan. Tetangga yang baik, jemaah rahmatullah, tetangga bila bertemu kita dapat bertatap muka, saling memberikan salam, saling bisa nasihat menasihati, saling dapat membantu dengan yang lainnya. Minimal walaupun tak bisa membantu harta, tapi kita bisa membantu dengan doa. Ya Allah, kami tak bisa ada bantu doa yang bisa kami sampaikan, sudah merupakan satu kebahagiaan bagi tetangganya. Wal jarus salih, jadi ada tetangga yang baik. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, jadilah kita orang yang baik sebagai tetangga bagi dia. Dan jadilah dia orang yang baik sebagai tetangga bagi kita. Jadi Masya Allah, sebelum kita mengharap tetangga baik, mestilah kita menjadi baik dulu sebagai tetangganya dia. Nah, jadi kita tidak mengukur orang. Ukurlah diri kita. Fa'amilun nasa kama tuhibbu an tu'amal. Bermuamalah dengan orang lain sebagaimana engkau ingin agar orang lain bermuamalah dengan. Kita kan senang kalau orang ketemu, Assalamualaikum. Orang lain juga begitu. Kita kan senang dimuliakan, orang lain juga begitu. Kita kan senang kalau orang lain ngomong membahagiakan, kita juga begitu. Berbuatlah dulu kepada orang, orang mesti akan berbuat begitu kepada kita. Jadi jemaah rahmatullah, ukuran orang ada pada kita. Bagaimana kita mengukur orang? Ukurlah diri kita sendiri agar mudah dalam menata kehidupan ini. Kemudian yang ketiga adalah wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman. Salah satu kebahagiaan dunia kalau kita punya kendaraan menghantarkan kepada tujuan. Kendaraan yang tidak merepotkan.
Kadang-kadang bukan kita yang capeknya bukan karena kita berjalan, tapi menjalankan kendaraan. Dan dorong kan capek. Harusnya dia yang bawa kita, akhirnya kita yang bawa dia. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, al-markabul hani adalah kendaraan yang nyaman. Jadi 3 hal, apabila kita peroleh 3 hal ini, maka kita dapat kebahagiaan dalam dunia. Yang pertama adalah tempat tinggal yang lempang, yang kedua tetangga yang baik, dan yang ketiga adalah kendaraan yang nyaman. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, kalau kita sudah punya 3 hal itu, katakanlah kita orang yang bahagia. Siapa orang bahagia? Kau bisa bilang begitu, Pak? Saya punya tempat lempang, saya punya tetangga, oh baik-baik Pak, masya Allah. Terus saya punya mobil atau motor nyaman berjalan, Pak. Nah, jadi kita sudah bisa kita katakan saya ini orang bahagia dalam dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alat ukurnya sudah ada. Jadi kalau ketika terconteng dalam kehidupan kita, berarti kita sudah memperoleh nilai kebahagiaan dalam dunia ini. Hamba Allah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang berikutnya, babu al-jari as-su. Bab tetangga yang tidak baik. Mana tidak baik? Tetangga yang jahat. Tetangga yang tidak baik. Hadis 117, haddatsana Saddaqah. Qala akhbarana Sulaiman huwa Ibnu Hibban an Ibni Ajlan an Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana min du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita boleh berdoa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzu bika min jaris su'i fi daril muqamati fa inna jarad dunya yatahawwal. Ya Allah, ya Tuhanku, kata Nabi, lindungilah aku minta mohon perlindungan kepada Engkau dari tetangga yang tidak baik dalam kehidupan al-muqamah, kampung dunia ini, al-muqamah yang kami bertanah air, kami tinggal di sana. Karena darul muqamah ini maksudnya ya kita tidak pindah-pindah setahun, 2 tahun, 3 tahun, kan gitu ya, bertahun-tahun, dari tahun sekian ke sekian itu terus. Bayangkan tetangga kita baik, bayangkan kalau tidak baik, tidak hari ketemu, setiap hari ketemu sampai nggak enak, ya, tiap hari ketemu. Tapi sebaliknya kalau kita saling bahagiakan, setiap hari ketemu, setiap hari menghadirkan kebahagiaan. Maka kita bermohon kepada Allah agar Allah jadikan kita orang yang baik dan Allah jadikan kita tetangga yang baik. Nah, hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, kalau kita lihat dalam hadis, kebahagiaan tidak hanya pada material, tapi ada kebahagiaan kita bersama tetangga, kebahagiaan kita dengan teman-teman kita, kebahagiaan kita dengan keluarga kita. Semua unsur itu mempengaruhi kebahagiaan seorang hamba. Nah, jadi hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa inna jarad dunya yatahawwal, karena tetangga dunia ini pasti akan berpindah. Walaupun kita lama pasti akan berpindah. Tapi sebelum kita berpindah, selama kita berada di satu tempat, jadikan kita tetangga baik bagi orang lain. Dan semoga dengan kebaikan kita menghadirkan kebaikan orang lain. Ada orang karena dia baik, orang pun jadi baik. Assalamualaikum. Gara-gara dia bersalam, orang lain ketemu salam juga. Jadi kebaikan dia mengundang kebaikan orang lain. Itu orang yang paling baik. Jadi dia menjadi salah satu alasan kebaikan bagi orang lain. Orang kalau lihat wajah kita, masya Allah, senang. Ya. Mungkin orang salah sunat, gara-gara kita salah sunat. Ya. Bapak itu salah sunat ya. Nah, saya salah juga. Jadi kita ini sebagai penyebab orang berbuat baik, maka masuk dalam kategori man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang memberikan contoh baik kepada orang lain, maka bagi orang itu
Bagi orang yang berikan contoh itu, Allah berikan pahala yang sama dengan pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi kebaikan yang dia kerjakan. Bayangkan setiap yang kita kerjakan itu orang senang ikutinya. Kalau kita misalnya sampai ke masjid, kita selalu tahiyatul masjid, teman kita yang ikut kita salat karena kita salat, maka salatnya dia pahala dengan kita tambah dan tanpa memberi pahala untuk dia. Maka jadilah kita sebagai pionir kebaikan, pionir dalam berbuat semua kebaikan. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadatsana Makhlad bin Malik qala hadatsana Abdul Rahman ibn Maghra qala hadatsana Buraid bin Abdullah qala an Abi Burdah an Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi kiamat hatta yaqtulur rajulu jarahu wa akhahu wa abahu, sehingga nanti ketika seseorang sudah membunuh tetangganya, membunuh saudaranya dan membunuh ayahnya. Apa maknanya? Di hari itu sudah hilang kasih dan sayang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiamat itu akan tiba ketika seseorang sudah hilang sayangnya. Dia bunuh tetangganya, dia bunuh saudaranya, bahkan dia bunuh ayahnya yang membesarkan. Masya Allah. Jadi inilah di antara tanda kiamat, min asyratis sa'ah, tanda kiamat. Jadi kalau kita masih ada sayang, masih ada cinta, itu Masya Allah, itu masih jauh kiamat. Kenapa? Masih ada sayang dalam hati kita. Jadi pupuklah sayang itu akan bersemi agar kita melihat hamba-hamba Allah sebagai saudara kita. Ya, wa qulu ibadallahi ikhwana. Jadilah kita ini sesama sebagai hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Jadi hidup kita ini Masya Allah, sebagaimana dalam surga nanti kita saling bersaudara, kita sudah contohkan miniaturnya ketika berada di dalam dunia ini. Ya, jadi pupuk nilai-nilai persaudaraan. Semua kita adalah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu Imam Al-Bukhari menuliskan satu bab tentang tetangga yang saleh dan bab tetangga yang tidak saleh. Kemudian apalagi bab la yu'zi jarahu. Nah, lebih khusus lagi, bab tidak boleh menyakiti tetangganya. Jadi kita punya tetangga, tak boleh tetangga tersakiti gara-gara kita. Tahkah ucapan kita, tahkah tingkah laku kita. Barangkali kita kadang-kadang tidak bermaksud apa-apa, mungkin dia berperasaan. Nah, obatilah perasaan dia. Ya, yang namanya manusia ini kan makhluk yang berperasaan. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadatsana Musaddad qala hadatsana Abdul Wahid qala hadatsana Al-A'mash qala hadatsana Yahya maula Ja'dah bin Hubairah qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanah taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaq wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan, kalau malamnya dia bangun, kalau siangnya dia berpuasa, wa taf'al, dan orang berbuat baik, memang orang banyak berbuat ibadah. Jadi hidupnya sepanjang kebaikan, wa tasaddaq, dan banyak bersedekah, wa tu'zi jiranaha. Nah, ini poinnya. Jadi bukan orang tak baik, orang baik, amal baik, tetapi dia menyakiti tetangga. Ini. Jadi salatnya, puasanya, salat malamnya, dan banyak dan banyak. Tetapi catatan satu,
wa tu'zi jiranha, dan menyakiti tetangganya. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi oleh karena itu, sebaik apapun kalau sudah ujungnya wa tu'zi jiranha, apa kata Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, hiya apa? Hiya la khaira fiha, itu tidak ada kebaikan pada dia. Sebanyak itu kebaikan, tidak ada kebaikan pada perempuan itu. Bayangkan, nafikan semua kebaikan gara-gara menyakiti tetangga. Lalu apa? Hiya min ahlin nar, dia termasuk penghuni neraka. Jadi oleh karena itu, jemaah rahmati Allah, setelah kita berbuat baik ibadah kita, jangan lupa berbuat baik kepada tetangga kita. Karena tetangga itu punya satu kunci. Kunci apa? Kunci surga. Jadi kalau pulang nanti minta kunci sama beliau. Pak, minta kunci dong, kunci surga. Sama beliau ada kuncinya. Itu jangan dirahmati. Oleh karena itu rupanya kita tak boleh mengabaikan tetangga. Sesaleh apapun kita, sealim apapun kita, sebanyak apapun ibadah kita, kalau dengan tetangga tak baik, dia tak akan berikan kita kunci surga itu. Begitulah jemaah rahmatullah hidup ini. Karena hidup kita tak bisa sendirian. Tak ada orang bahagia tanpa orang lain. Manusia adalah zoom politiken. Manusia adalah makhluk sosial. Jadi di samping kita ibadat, jangan lupa bermuamalah. Setelah kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa sisanya? Sisanya adalah kita berikan waktu satu rahim. Ya, sempatkan kita mengunjung orang lain, sempatkan bertakziah, sempatkan sesibuk apapun kita, karena pada mereka lah ada kunci surga. Jadi oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, kunci surga itu laksana kunci yang banyak giginya, ya. Ada di sana, ada giginya dipegang oleh tetangga, ada sama orang tua kita, ada sama teman kita. Satu saja patah, tak akan terbuka surga itu. Saya Pak, semua lengkap, satu kuncinya patah giginya. Iyalah, walaupun satu patah tak bisa buka juga. Nah, ini persoalan surga, persoalan hidup kita kepada sana. Jadi oleh karena itu, baginda sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda bahwa ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Wa khaliqin nasa ittabi'is sayyi'atil hasanah, ikutilah kebaikan dengan kejahatan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Tadi sudah kita sebutkan bagaimana mengukur kebaikan itu. Kan tidak ada ukurannya. Kalau panas ada termometer, ya. Kalau jarak ada kilometer. Ukurannya kita. Kalau kita ucapkan begitu, rasa-rasanya kita gimana? Jadi mengukur kita dengan hati, mengukur dia dengan hati kita. Ukurlah orang lain dengan hati kita. Itulah ukuran. Tidak ada ukuran dalam kitab apapun, karena itu dikembalikan kepada kita. Ukuran orang lain ada pada kita. Kalau kita merasa enak seperti itu, juga enak pada dia. Kalau tak enak seperti itu pada kita, juga demikian pada dia. Itulah ukuran kita. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, qalu wa fulanah, ya Rasul, ada satu lagi perempuan. Ini perempuan tusallil maktubata. Kalau salat fardu saja, tidak ada sunnah. Ini satu perempuan nih. Dia salat wajib saja. Wa tusalli al-maktubata. Wa tasaddaq, itu bersedekah yang wajib. Ya, zakat, ya. Yang wajib saja. Kemudian apa? Wala tu'ti ahadan, tapi dia tidak pernah menyakiti siapapun. Memang ibadahnya wajib-wajib saja. Tapi bedanya apa? Dia tak pernah ada hati yang tersakiti. Orang kalau ketemu dia senang, disebut nama akan kebaikan-kebaikannya. Jadi kalau duduk sama-sama ini kita sebut bulan buat harga ya Pak. Nah, orang sebut nama dia, ya? Sebut nama dia. Kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahlil jannah.
itu perempuan adalah penghuni surga, ahli surga. Kalau demikian, kita yang ada sudah wajib tambah lagi sunat, berbuat baik kepada sesama. Itu sudah menjadi kuota masuk surga, dijamin oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, inilah poin-poin ya betapa penting tetangga dalam kehidupan kita. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثنا عمار بن غراب أن عمه له حدثته أنه سأل عائشة رضي الله عنها. Jadi sahabat-sahabat dahulu kalau tak tahu, mereka tak malu untuk bertanya, karena bertanya itu setengah ilmu. As-su'alu nisful ilm. Jadi kalau malu bertanya, sesat di jalan. Jadi bertanya itu bahagian dari ilmu pengetahuan. Jadi oleh karena itu bertanya kepada siapa? Kepada orang yang tahu. Siapa itu? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang cerdas, merekam amal perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ummul mukminin. Faqalat, mereka bertanya apa? Inna zauja ihdana yuriduha. Ada salah satu atau suami salah seorang kami ini menginginkan istrinya. Ini termasuk hubungan dengan orang lain. Siapa orang lain yang paling dekat? Suami dengan istri, istri dengan suami. Ada orang bilang, alah Pak, kan suami kita, justru kan suami kita lah buat baik. Alah istri kita, justru kan istri kita, dialah yang kita berbuat baik. Kadang-kadang orang dengan tetangga dalam rumah, orang dengan anggota di rumahnya itu kurang bagus, tapi dengan orang lain baik. Ini kan aneh juga. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata yang bertanya ini, wahai Sayyidah Aisyah, suami salah seorang kami menginginkan istrinya. Fatamna'ahu nafsaha, maka tapi dia menghalanginya. Si istri tidak mau. Imma an takuna ghadba aw lam takun nasyitatan. Atau karena emosi, marahlah. Entah bagaimana keadaan, kan kita suami istri mesti ada marahnya, karena hidup 24 jam dengan suami istri. Kalau dengan orang yang tidak marah wajar, sekali-kali ketemu baik sekali. Ini 24 jam, siang bertemu, malam, kan pernah terus ketemu, mesti ada marahnya, mesti ada dinamikanya, kan gitu ya. Kalau orang tidak pernah marah dengan suami istrinya, kita harus pertanyakan itu dua-duanya manusia atau malaikat? Jangan-jangan kan begitu. Nah mungkin orang, betul ya, masih ada dinamikanya. Jadi mungkin ya karena si istri itu marah, atau lam takun nasyita, atau tidak bersemangat, atau bagaimana lah. Fahal alaina fi dzalika min haraj, apakah itu bermasalah, berdosa lah? Kalau suami istri yang seperti itu berdosa lah. Karena pada suami ada hak istri, pada istri ada hak suami. Jadi ini bicara tentang hak suami pada istri. Nanti ada bicara hak istri pada suami. Ya, jadi itu ada enggak haraj? Ada enggak dosa begitu? Qalat, na'am, ya, itu haraj, itu satu permasalahan. Inna min haqqihi 'alaiki an law aradaki wa anta 'ala qatabin lam tamna'ih. Jadi di antara hak suami kepada istri, ketika ia menginginkan engkau, andai kata engkau berada di atas kendaraan, dulu kan orang naik di atas onta, kudes, istri di atas onta, tapi suami inginkan dia, bagaimana? Dia harus turun dari kendaraannya, ya kan? Turun dari kendaraannya, la tamna'ihi, jangan engkau menghalangi suamimu. Itulah namanya masing-masing menjaga hak kepada yang lain. Qultu laha, maka yang bertanya menanyakan lagi, ihdana tahidu, kalau misalnya istrinya berhaid, ya, wa laisa laha wa li zawji illa firashun wahid, dan bagi suami dan istri hanya satu kasur, au lihafin wahid, atau satu selimut.
bagaimana? Fakaifa tasna, apa yang harus diperbuatnya? Jadi ini memang persoalan rumah tangga. Orang kadang-kadang persoalan rumah tangga itu kan tertutup ya, enggak dia sampaikan. Tahu-tahunya sudah enggak bersama lagi. Nah, ini kan enggak bagus. Di antara sifat para sahabat-sahabiah mereka berkonsultasi. Walaupun hal-hal yang kecil, justru karena hal yang kecil itulah menjadi besar. Betapa banyak suami istri berpisah gara-gara hal yang kecil-kecil saja, ya? Hal yang kecil saja. Nah, bagaimana solusinya kalau begitu? Ya, qalat, maka Sayyidah Aisyah mengatakan, litashudda 'alaiha izarha. Hendaklah si dia ikat kainnya. Ya, dia kencangkan ikatan kainnya, summa tanamu ma'aha, lalu tidurlah si istri bersama suaminya. Itu waktu haid. Ya, waktu haid. Bagaimana kalau tidak haid? Falahu ma fawqa dzalik. Maka suami boleh berbuat apa saja di atas kainnya itu. Ma'anni sawfa ukhbiruki ma sana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan berikan kepada Anda ya apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan ceritakan kepada Anda. Jadi oleh karena itu Nabi adalah contoh yang jelas dalam kehidupan kita. Apa yang kita rasakan Nabi bisa terangkan dengan perkataannya dan dengan perbuatannya. Maka Nabi bukan malaikat. Kalau malaikat tak ada cerita ini. Karena Nabi adalah bashar. Ya, dari segi ini maka Sayyidah Aisyah bisa menceritakan, dan itu cerita menjadi pelajaran dalam kehidupan keluarga kita. Ya, jadi oleh karena itu pernah kita ceritakan pada suatu hari, kalau tidak salah Sayyidah Zainab ya, ketika bersama ramai-ramai dengan para sahabatnya, maka beliau ambil kurma dalam tempayan itu belum tumpahkan. Jadi bayangkan orang lain sudah terjemah, ya. Tapi Nabi bisa membuat sesuatu yang begitu menjadi sesuatu yang bisa mereka nikmati. Apa kata Nabi? Dah, ibumu sedang cemburu. Tolong dikumpulkan ini, tolong kumpulkan kurmanya. Jadi tadi yang tegang tadi berubah menjadi fleksibel. Bayangkan. Nah, inilah hidup keluarga adalah seni. Dia bukan kaidah ilmiah, bukan teori ilmiah yang kita gunakan, tapi hidup dalam keluarga adalah hidup dengan penuh seni. Maka orang yang tak berseni dalam keluarga, dia akan lain sebelum berkembang. Jadi itu jamaah rahmatullah. Jadi ada waktunya kita menggunakan kaidah-kaidah saintifik, ada satunya kita menggunakan pendekatan seni dalam keluarga. Jadi bagaimana kau bisa begitu? Lihatlah bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya. Allah yang memuliakan. Jadi kata Sayyidah Aisyah, saya akan ceritakan apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Annahu kana lailati minhu. Ketika Nabi bermalam di rumah, dan itu adalah malamku bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Teman rahmatullah, ceritalah Sayyidah Aisyah, fatahantu, ketika pada malam Nabi berada dengan Sayyidah Aisyah, fatahantu syai'an min sya'ir, beliau tumbuk itu gandum, ya, persiapkan untuk sang suami baginda sallallahu alaihi wasallam. Faja'altu lahu qursan, jadi beliau jadikan itu roti dan seterusnya. Ya, fadakhala faradal bab, beliau masuk dan beliau inikan pintu. Wa dakhal ilal masjid, kemudian beliau masuk dalam masjid karena rumah Nabi dekat dengan masjid. Nabi insyaallah, makanya Bilal bin Rabah itu kalau ketika azan itu ya, beliau melihat Nabi berjalan masuk ke dalam masjid. Maka setelah Nabi wafat, Bilal tak mau lagi mengumandangkan azan, karena walaupun Nabi sudah tiada, tapi di mata Bilal masih ada Nabi lagi berjalan. Maka beliau kalau sudah sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu enggak bisa lagi melanjutkan, tinggal tangisan saja, karena masih terasa Nabi masih berjalan, walaupun hanya dalam seolah-olah dalam bayangan.
Begitulah ikatan emosional antara Bilal dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau setelah wafat Nabi itu beliau tinggal jauh di Yaman. Ya, tidak lagi di Madinah. Tinggal jauh di Yaman. Kenapa? Mungkin beliau selalu terasa apabila berjalan seakan-akan Nabi ada di depan. Begitulah dekatnya Sayyid Bilal dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa kana idza arada an yanama, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam kalau beliau hendak tidur, ya, aghlaqal bab, beliau tutup pintu-pintu. Kadang-kadang kita tidur aja pintu terbuka. Nabi kalau hendak tidur beliau pastikan pintu sudah tertutup. Ya, wa aukal qurbah, kemudian kalau ada tempayan apapun, ya, periuk beliau tutup. Bagaimana kesehatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, air, nasi, kuah, ini tidak masuk cecak dan sebagainya kan. Nabi tidak, sebelum tidur beliau pastikan tutup semua. Ya. Sampai seperti itu diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa akfa al-qadah, demikian pula al-qadah, gelas-gelas, ya, beliau tutup. Wa atfa al-misbah, dan beliau matikan lampu. Lampu ini waktu tidur kalau ada lampu maka akan membuatkan ulang mengganggu kesehatan mata kita, insyaallah. Jadi beliau matikan lampu. Ya, matikan lampu. Kemudian zaman rahmatullah fantadarathu ayyan sarif. Fantadartu, lalu saya menanti Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau nanti akan kembali. Fa at'amahu al-qaras, saya sudah siapkan beliau kue. Saya siapkan kue, beliau sudah apa ya, beliau siapkan kue itu. Falam yansarif hatta ghalabani an-naum, beliau belum kembali sebelum saya sudah merasa tidur. Jadi begitulah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan sesuatu kesungguhannya luar biasa. Kemudian wa auja'ahu al-barad, jadi keadaan sangat dingin. Kalau di Madinah itu memang cuacanya luar biasa. Kalau lagi panas, panasnya luar biasa. Kalau lagi dingin, dinginnya luar biasa. Fa auja'ahu al-barad, maka beliau merasa sangat dingin. Fa atani, lalu beliau mendatangi aku. Fa aqamani, ya, dan beliau membangunkan aku, membangunkan istrinya. Summa qala adfini, adfa'ini, wahai Aisyah, hangatkan aku, hangatkan aku. Faqultu lahu inni haid, beliau sedang Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, saya ini sedang berhaid. Faqal, Nabi mengatakan, wa ikshifi an fakhidayki, tutuplah, ya, kedua fakhidayki, paha engkau. Fakashiftu lahu an fakhidi, maka saya tutup, ya. Fawada'a khaddahu wa ra'sahu ala fakhidi, dan beliau letakkan kepalanya di atas pahaku hatta dufya, sehingga beliau merasa hangat. Jadi zaman rahmatullah, itulah di antara kisah yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keluarganya, dan itu kisah agar kita dapat mengikuti jejak dan contohnya. Kebahagiaan rumah tangga itu bukan hanya kebahagiaan material. Malah Nabi SAW kalau keadaan material itu disebutkan dalam kisah, Nabi sampai 2-3 hari beliau tidak berasap dapur. Ya. Nabi SAW kalau pulang ke rumah itu beliau tanyakan, wahai Aisyah, adakah makanan? Tidak ada ya Rasul. Oh, kalau tidak ada saya berpuasa. Maka di sana maknanya apa? Boleh berpuasa, ya. Walaupun kalau puasa sunat boleh, walaupun dia baru niat ketika pagi hari. Kalau puasa sunat, kalau puasa wajib baru tidak boleh. Ini maknanya apa? Hendak menggambarkan bagaimana kehidupan sederhana Rasulullah SAW, tapi beliau dapat meraih kebahagiaan. Ini kehidupan material memang tidak menjamin, tetapi kehidupan material hendaknya menjadi pendukung. Artinya apa? Kalau keadaan begitu Nabi SAW dengan segala miskinnya beliau bisa bahagia, artinya harusnya kita lebih bahagia harusnya kan. Kita kendaraan punya,
di rumah ada AC pula, kemudian kasur kita empuk enak sekali. Harusnya lebih bahagia. Tapi pernahkah kita mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku? Mungkin kita ucapkan dalam perkataan, tapi apakah terwujud dalam kenyataan? Itu yang seharusnya. Maka kita sambil mengeksplorasi, sambil berefleksi, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang berangkat kenyataan beliau dengan keluarganya yang luar biasa. Maka dalam kisah itu menarik, Nabi sallallahu alaihi wasallam hari-harinya beliau membereskan kasurnya, kausnya, sepatunya dan sebagainya, mencuci piringnya. Ini sesuatu yang luar biasa yang patut menjadi renungan bagi kita semua. Kebahagiaan itu adalah sebagai bentuk kerjasama yang baik antara suami dan istri dalam rumah tangga. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini beberapa hadis. Kemudian berikutnya adalah haddatsana Sulaiman bin Daud Abu Ar-Rabi' qala haddatsana Ismail bin Ja'far qala haddatsana Al-'Alla bin Abd Al-Rahman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yadkhulul jannata man la ya'manu jarahu bawa'iquhu. Ya, tidak akan masuk surga seseorang yang mulutnya itu tidak bisa merasa aman bagi tetangganya. Kalau dia ngomong mesti menyakiti tetangganya, mesti tetangganya berubah wajahnya. Tadi senyum gembira, habis dia ngomong langsung berubah duka cita. Ini Nabi katakan la yadkhul jannah, tidak akan masuk surga yang orang seperti itu. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa penting kita bisa membahagiakan orang lain. Dan orang lain yang dimaksud pertama adalah orang yang dekat dengan kita. Yang dekat kita itu pasti yang pertama anak, istri kita dan suami kita. Habis itu di sampingnya tetangga kita. Siapa tetangga kita? Kita adalah 40 rumah sebelah barat, 40 sebelah timur, 40 ke utara, 40 ke selatan. Itu adalah tetangga-tetangga kita. Pada mereka lah ada kunci surga yang mesti kita harus memintanya. Oleh karena itu jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sela-sela kehidupan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa meningkatkan muamalah kepada tetangga kita, karena tak akan bisa masuk surga tanpa tetangga kita kepada kita semua. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu hadis-hadis yang kita bacakan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua bahwa faktor yang membahagiakan seseorang dalam hidupnya adalah faktor kebahagiaan bersama tetangganya. Oleh karena itu jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah, adalah sesuatu yang beliau bangunkanlah hubungan persaudaraan kepada sesama. Jadi ta'akha, beliau bangunkan nilai-nilai persaudaraan. Jadi oleh karena itu kehidupan yang sangat luar biasa di kota Madinah adalah hidup bersaudara. Sudah sekian lama mereka hidup dalam permusuhan. Tak pernah terbayangkan mereka akan bisa bersatu kembali dalam naungan persaudaraan. Itulah dulu orang kalau di kota Madinah itu teringat dua suku yang besar, Aus dan Al-Khazraj. Aus dan Al-Khazraj itu permusuhan yang sudah sangat lama. Rasa-rasanya tak mungkin lagi mereka untuk bisa berdamai. Tapi tak kalah sampai Nabi ke kota Madinah, Nabi ubahkan dari permusuhan menjadi persaudaraan. Artinya kalau kita dahulu tidak pernah ngomong dengan tetangga, sangat mungkin berubah menjadi orang yang senang kepada tetangga. Mungkin dulu kita pernah bercerai dengan saudara, sangat mungkin sekarang kita untuk menjadi orang yang ingin hubungkan kembali saudara kita. Loh, saya Pak kan tidak bisa lagi, Pak udah lama saya nggak ngomong. Justru itulah kesempatan. Ya. Jangan sampai kita meninggal dunia masih ada saudara kita yang masih tak terhubung dengannya, maka sudah hilang kesempatan itu. Maka hadis-hadis yang kita bacakan ini sebenarnya untuk menilai kembali diri kita
Ada enggak? Ya, tali-tali yang terputus. Mungkin di kampung kah, mungkin dengan saudara kah, mungkin dengan tetangga kah. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan alam yang fana ini. Yang penting sebelum kita berangkat, pastikan semua hubungan kita dengan manusia sudah menjadi baik kembali. Artinya kita pernah tidak baik. Yang namanya manusia pernah tak baik. Mungkin waktu itu belum termotivasi, tapi tak kala Nabi menyampaikan dalam hadisnya betapa penting kunci surga pada tetangga. Bagaimana hubungan dengan saudara dan tanda kiamat itu yang Nabi katakan bahwa salah satunya adalah orang membunuh tetangganya, membunuh saudaranya, membunuh ayahnya. Berarti hilangnya rahmat pada seseorang itu seakan-akan hilangnya dunia dengan segala isinya. Bayangkan. Jadi rahmat itulah yang membuat dunia ini bisa menjadi makmur dan bahagia, ada kasih sayang antara sesama. Jadi marilah kita taburkan dan tebarkan rahmat itu yang terekam dalam salam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.